Malam Jumat 21 November 1974. Puisi ini Setiap malam Jumat sangat dalam banget cuy. Yasin Ini adalah puisi yang diambil dari kisah nyata dari dua orang petani yang menjadi korban salah tangkap. Dan mereka dijatuhi hukuman yang satu 7 tahun dan yang satunya lagi 12 tahun. Istriku masih mengenakan mukena mengambilkan minum dari dapur. Kisah ini cuy, Di kejauhan ini menjadi pelajaran yang sangat berharga buat kita semua, terutama untuk hukum yang berada di Indonesia. Dan dari kejadian ini juga yang tadinya lembaga peninjauan kembali yang dulu tidak aktif menjadi aktif kembali. Bisa dibilang kejadian ini itu menggemparkan dunia hukum pidana yang berada di Indonesia. Nah Baraya, jangan lupa klik tombol subscribe. Balik lagi Baraya di channel gua Putra Kahfi di konten reaction. Oke Baraya Squad, kali ini gua nggak akan nge-react musik, tapi di video kali ini gua mau nge-react salah satu puisi yang menurut gua puisi ini sangat dalam banget cuy. Ini adalah puisi yang diambil dari kisah nyata dari dua orang petani yang menjadi korban salah tangkap, dan mereka dijatuhi hukuman yang satu 7 tahun dan yang satunya lagi 12 tahun. Dari kisah ini cuy, ini menjadi pelajaran yang sangat berharga buat kita semua, terutama untuk hukum yang berada di Indonesia. Dan dari kejadian ini juga yang tadinya lembaga peninjauan kembali yang dulu tidak aktif menjadi aktif kembali. Bisa dibilang kejadian ini itu menggemparkan dunia hukum pidana yang berada di Indonesia. Oke, mari kita tonton bareng-bareng Baraya puisi dari Ferry Sandi yang berjudul Mata Luka Sengkon Karta. Saya akan membacakan puisi yang saya dedikasikan untuk para petani. Mata luka Sengkon Karta, serupa Mas Kumambang, pupuh mengantarkan wejangan hidup. Kecapi dalam suara sunyi menyendiri, pupuh dan kecapi membalut nyeri, menyatu dalam suara genting. Terluka, melukai, luka-luka menganga akibat ulah manusia. Terengah-engah dalam tabung dan selang. Aku, seorang petani Bojong Sari, menghidupi mimpi dari padi yang ditanam sendiri. Kesederhanaan panutan hidup dapat untung dilipat dan ditabung. 1974, tanah air yang kucinta berumur 29 tahun. Waktu yang muda bagi berdirinya sebuah negara. Lambang Garuda, dasarnya Pancasila, Undang-Undang 45. Merajut banyak peristiwa. Merinding gua cuy. Peralihan kepemimpinan yang mendesak. Bung Karno diganti Pak Harto dengan dalih keamanan negara. Pembantaian 6 jenderal, 1 perwira, 6 jam dalam 1 malam. Mati di lubang tak berguna. Tak ada dalam perang Mahabharata. Bahkan di sejarah dunia. Hanya di sejarah Indonesia. Pemusnahan golongan kiri, PKI wajib mati. Pemimpin otoriter, repelita, rencana pembangunan 5 tahun bisa jadi rencana pembantaian 5 tahun. Di tahun-tahun berikutnya, kudapati penembak misterius. Tak ada salah apalagi benar. Tak ada hukum negara. Pembantaian di mana-mana, diburu sampai godor di mulut, dor di kepala, diikat tali, dikepani karung. Penguasa punya tahta yang tidak ada bisa diada-ada.
Akulah sengkon yang sakit, berusaha mengenang setiap luka di dada, di punggung, di batuk yang berlapis tuberkulosis. Malam Jumat 21 November 1974. Setiap malam Jumat Yasin dilantunkan dengan hikmat. Bintang-bintang berzikir di kedipannya. Suara-suara binatang melengkingkan pujian untuk Tuhan. Istriku masih mengenakan mukena, mengambilkan minum dari dapur. Di kejauhan terdengar warga desa gaduh. Ya, adili saja si keluarga rampok itu. Usir saja dari kampung sini. Bakar saja rumahnya. Betul. Di lubang bilik ada banyak obor dan petromak menyala, teriakan tegas. Saudara Sengkon, saudara sudah dikepung ABRI. Kamu selamat menyerahlah. Saudara tidak bisa kabur. Istriku kaget. Kok kamu, Kang? Kebingungan. Demi Allah, saya tidak berbuat jahat. Masih dalam suara yang sama. Kalau saudara tidak mau keluar dalam hitungan 3, kami akan mengeluarkan tembakan peringatan. 1, 2, 3. Secepatnya aku bisa. Di pintu, ratusan warga mulai melontarkan sumpah serapah. Anjing, babi, bagung, tai, sampah. Segalanya ada di mulut warga. Kata-kata tak mewakili peri kemanusiaan. Warga desa bengis seperti serigala. Tak ada rasa kasihan. Dari batu sampai bambu, dari golok sampai balok diacung-acungkan ke arahku. Serentak berkata, Allahu Akbar. Batu, bambu dan balok berterbangan ke arahku. Saudara-saudara sekalian, tolong hentikan, biarkan pengadilan yang memutuskan hukuman. Aku masih diselimuti kebingungan, disambut raja, seluruh badan kepalaku ditolong senjata laras panjang, mendekati puluhan ABRI dan polisi. Ya, gantung saja. Asal orang yang tak tahu diri. Sampai masyarakat. Anjing, goblok. Dulu aing bae gara-gara sia anjing. Aku dikerumuni pukulan warga, ABRI dan polisi. Ikut-ikutan menendang. Suara tembakan di langit terdengar sayup. Aku terkapar di tanah. Seorang ABRI menggusurku. Darah dan besek tanah bercampur di rubuh. Aku dilemparkan ke atas bak mobil. Kondisi antara sadar dan tidak. Selang kejadian, sesosok tubuh lemparkan lagi ke atas bak mobil. Perhatikan wajah yang penuh luka itu. Karta, kami ditangkap atas tuduhan perampokan, juga pembunuhan. Sengkon dan Karta, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren bos, keren. Sumpah ini puisi yang sangat keren banget cuy. Dari penjiwaannya menurut gue ini dalam banget. Dan intonasi dari nada yang disampaikan atau dilantunkan menurut gue ini bisa menjadikan kita kayak semacam larut di dalam suasana tersebut cuy. Sumpah ini gue sampai merinding dari tadi cuy. Gue gak mau seperti keluar kata-kata gitu di pas saat videonya berjalan cuy. Kayak yang menikmati gitu, larut di dalam suasana gitu. Oke cuy, emang bangsa yang besar itu
bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah tuh. Sengkon dan Karta ini menurut gua dia adalah bukti sejarah dari hukum pidana yang ada di Indonesia. Dengan adanya PK atau peninjauan kembali, yaitu adalah upaya hukum luar biasa yang ada di dalam sistem peradilan di negeri kita cuy. Oke, sekian aja video gua kali ini. Gua tidak bisa menceritakan terlalu jauh kisah ini, kurangnya referensi yang gua dapat, takutnya malah gua salah kata atau salah ucap gitu. Mendingan kalian silahkan cari sendiri referensi tentang Sengkon dan Karta. Thank you for watching. See you next video. Assalamualaikum.